Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fani Rahayudiananda. Video kali ini saya akan menayangkan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di SD Negeri Layong Sari II, Kota Bogor pada mata pelajaran matematika topik pecahan. Pertama, sebagai seorang guru, kita harus memahami apa itu scaffolding. Scaffolding adalah suatu proses memberi dukungan dan bantuan kepada peserta didik dalam belajar, di mana guru secara bertahap mengurangi bantuan tersebut seiring dengan meningkatnya kemampuan peserta didik. Dengan kata lain, scaffolding adalah kerangka dukungan yang disediakan oleh guru untuk membantu peserta didik dalam mencapai level kemampuan yang lebih tinggi. Selain memahami definisi tentang scaffolding, kita juga sebagai guru perlu memahami definisi tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. Menurut teori konstruktivisme Vygotsky, Zone of Proximal Development atau ZPD sendiri adalah jarak antara tingkatan perkembangan aktual peserta didik, yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik saat ini dengan tingkatan perkembangan potensial, kemampuan yang dapat dicapai oleh peserta didik dengan bantuan yang lebih ahli, seperti guru atau teman sebaya. Dengan memahami ZPD peserta didik, guru dapat memberikan scaffolding yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai level kemampuan yang lebih tinggi. Penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD, yang pertama adalah identifikasi ZPD. Guru menilai kemampuan awal peserta didik untuk mengidentifikasi batas kemampuan mandiri mereka. Kedua, pemberian dukungan awal. Guru memberikan bantuan yang intensif seperti penjelasan tambahan, demonstrasi, dan contoh-contoh konkret. Ketiga, pemberian tugas terstruktur. Guru menyediakan tugas yang terstruktur dengan panduan langkah demi langkah untuk membantu peserta didik memahami konsep yang diajarkan. Keempat, pengurangan bantuan bertahap. Seiring waktu, bantuan dikurangi saat peserta didik mulai menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan keterampilan mereka. Yang terakhir adalah penilaian formatif yang dilakukan secara terus-menerus untuk memonitor kemajuan peserta didik dan menyesuaikan tingkat scaffolding yang diberikan. Selanjutnya, hal yang dicapai dari penerapan scaffolding pada ZPD, yang pertama adalah peserta menjadi lebih aktif. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan metakognitif. Yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang sportif dan menerima peserta didik. Yang kelima, mendorong kolaborasi antar peserta didik dan teman sebaya. Keenam, membagikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi. Terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika kelas 4 topik pecahan, subtopik pecahan desimal, persepuluhan, dan perseratusan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kegiatan praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ini dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri Layong Sari II, Kota Bogor, pada mata pelajaran matematika topik pecahan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik tentang konsep pecahan desimal, persepuluhan, dan perseratusan melalui pertanyaan pemantik dan tes diagnostik sederhana. Setelah itu, saya mengelompokkan peserta didik. Dalam mengelompokkan peserta didik, saya mengelompokkannya berdasarkan level kognitif peserta didik agar nantinya dapat dengan mudah memberikan bimbingan dan bantuan belajar. Selanjutnya, saya memberikan tugas dengan membagikan LKPD kepada peserta didik yang berisi masalah yang harus mereka pecahkan secara berkelompok. Selanjutnya, saya memberikan bantuan awal kepada semua kelompok dalam memecahkan masalah pertama dengan menggunakan alat bantu visual berupa kertas yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian
untuk mendemonstrasikan bagaimana konsep pecahan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tahap modeling dan demonstrasi. Proses pemberian bantuan selanjutnya dilakukan dengan mendatangi setiap kelompok-kelompok untuk mengkonfirmasi mengenai progres tugas mereka dan memberikan bantuan meskipun bantuan tersebut tidak sebanyak yang diberikan pada saat pemberian bantuan di awal kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya membiarkan peserta didik menyelesaikan tugasnya secara mandiri hingga akhir. Setelah tugas terselesaikan, tahap selanjutnya yang saya laksanakan yaitu saya bersama peserta didik melaksanakan evaluasi dengan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian kelompok lain yang tidak presentasi akan mengkonfirmasi kebenaran jawabannya. Di sini, peran saya sebagai guru hanya bertugas untuk meluruskan jika terdapat jawaban-jawaban yang kurang tepat dan juga memfasilitasi sesi refleksi. Dalam hal ini, peserta didik membahas apa yang telah dipelajari, kesulitan yang dihadapi, dan strategi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas. Terakhir, saya akan menyusun rencana pembelajaran tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi tersebut. Rencana ini akan mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki pemahaman yang masih kurang, serta menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hasil penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika kelas 4, topik pecahan, subtopik pecahan desimal persepuluhan dan perseratusan. Pertama, peningkatan pemahaman konsep pecahan desimal persepuluhan dan perseratusan. Dalam hal ini, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam memahami konsep dasar pecahan yang ditunjukkan dengan dapat mengenali dan membedakan bentuk pecahan desimal persepuluhan dan perseratusan. Kedua, kemampuan menyelesaikan masalah pecahan. Dengan bantuan scaffolding, peserta didik mampu menyelesaikan masalah pecahan yang lebih kompleks daripada yang mereka bisa lakukan secara mandiri. Ketiga, peningkatan keterampilan visualisasi peserta didik. Peserta didik mengembangkan keterampilan visualisasi yang lebih baik dan mampu mengaplikasikan pecahan ke sebuah benda visual secara akurat. Keempat, kepercayaan diri dan motivasi peserta didik merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka memahami dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Peningkatan kepercayaan diri ini seringkali disertai dengan peningkatan motivasi untuk belajar dan mengeksplorasi lebih lanjut dalam topik matematika. Kelima, kerjasama dan interaksi sosial. Penerapan scaffolding yang melibatkan kerja kelompok akan mendorong peserta didik untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya mereka, sehingga peserta didik belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial serta kemampuannya dalam bekerja sama. Berdasarkan pemaparan video yang telah kita saksikan bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Vygotskian terhadap zona perkembangan proksimal atau ZPD dan konsep scaffolding memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dalam konteks pendidikan matematika. Scaffolding tidak hanya memungkinkan peserta didik untuk mencapai potensi penuh mereka dalam ZPD, tetapi juga mencerminkan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam pembelajaran. Dengan mengadopsi strategi scaffolding, guru dapat memberikan dukungan yang tepat kepada peserta didik dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam dan kemandirian dalam pembelajaran matematika. Demikianlah video praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran matematika di kelas 4. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.